Kalau Kiani lebih suka melukis apa? Kalau aku sih sukanya lukis objek, bangunan, sama pemandangan. Itu dia tuh Apa ini gerak-gerak. binatang? Makanya hati-hati ya. Oh, Oh. oh ini apa ini? Halo teman-teman anak Indonesia, perkenalkan nama aku Kiani dan saat ini aku berusia 13 tahun. Hobiku adalah melukis dan aku ingin sekali menginspirasi anak Indonesia untuk menyalurkan kreativitas dalam melukis. Oh iya, karena bakatku, aku pernah menjuarai lomba lukis di Singapura loh. Sampai jumpa di studio. Dan teman-teman yang ada di rumah gimana bisa sampai jatuh cinta sama yang namanya melukis? Oh iya, jadi awal-awal aku suka melukis itu pas SD. Aku tertarik kan karena teman-teman aku pada gambar semua, jadi aku mulai search tutorial-tutorial di YouTube. Terus itu mulai aku lukis-lukis dan waktu aku kelas 7 aku mulai tekunin bakat aku itu sampai sekarang. Oke, jadi awalnya cuman karena di sekolah kan pasti ada pelajaran untuk menggambar bersama gitu ya. Bener. Ya Mbak, kok ini rasanya lebih happy gitu ya. Terus Iya, kamu iya. ngulik, lihat tutorial-tutorial sampai akhirnya sekarang bisa seperti ini gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya ini nggak di keluarga mama papa ada bakat melukis kah? Oh iya, ayah aku. Ayah pelukis juga? Iya. Oh oke, berarti jelas nih bakatnya udah ada dan dari mulai hobi ternyata bisa jadi profesi sampai sekarang gitu ya. Nah, Kak Oji juga dapat info, ternyata katanya kalau Kiani ini baru saja mengikuti perlombaan Singapore International Art Tournament 2024 dan berhasil mendapatkan bronze medal. Bener nggak sih itu? Iya, bener. Gimana ceritain dong, kapan ini, kapan? Oke, jadi di sekolah aku ikut ekskul lukis kan. Terus guru aku memilih aku dan beberapa teman aku untuk menjadi perwakilan sekolah. Dan di luar dugaan aku menang bronze medal di turnamen itu. Oke, ini berarti di tahun 2024 ya? Iya. Oke, inget nggak ini waktu itu kamu berarti menampilkan karyanya apa nih waktu di kompetisi ini? Oh ini karyanya berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Oke, berarti kamu menggambarkan seperti Indonesia Bhinneka Tunggal Ika gitu ya? Iya. Oke, ini inget nggak waktu lomba itu ada berapa banyak peserta sih? Kayaknya bisa sampai ribuan deh. Ribuan ya, dan kamu bisa berhasil mendapatkan bronze medal gitu Iya. ya. Tepuk tangan dulu dong, boleh nggak? Seru ya. Ini baru namanya anak Indonesia ya, nggak cuma jadi kebanggaan keluarga, sekolah, tapi juga kebanggaan Indonesia. Karena dengan Kiani ini mengikuti kompetisi, ini kan kelasnya internasional berarti Kiani ya? Iya. Ini Kiani juga turut membawa harum nama Indonesia. Nah, tapi kalau ditanya selain melukis, Kiani ini juga baru saja menjadi juara 2 dalam perlombaan Spelling Bee beberapa hari yang lalu. Nah, Spelling Bee ini perlombaan seperti apa sih Kiani? Mungkin bisa dijelasin sama teman-teman ada di rumah yang belum tahu. Ya. Jadi lomba spelling bee adalah lomba mengeja kata-kata yang rumit dalam dalam bahasa Inggris. Aha. Oh, suka ada banyak tuh di TikTok ya? Iya, benar-benar. Yang sampai anak-anak yang kecil banget dia bisa spelling istilah kedokteran yang panjang banget kayak gitu ya? Iya, itu hebat banget sih. Oh, itu. Ini awalnya gimana kamu bisa ikut kompetisi ini? Sebenarnya sih ini awal dari mama aku ketemu di Instagram. Terus dia tanya, "Kak, kamu mau ikut gak ini?" Terus aku bilang aku mau. Aha. Terus habis itu aku gak sangka itu aku menang karena perasaan aku itu pasti ini aku kalah, tapi akhirnya menang aku. Wah, keren sekali. Berarti ini bisa dibilang perlombaan pertama apa sudah pernah sebelumnya? Oh ini lomba spelling bee yang pertama. Yang pertama langsung dapat juara 2. Iya. Tepuk tangan lagi. Seru ya, berarti ini kelihatan Kiani ini pengen terus mencoba hal-hal baru. Kalau dikira ada kesempatannya, sekira juga potensinya ada, kenapa nggak coba aja dulu gitu ya? Iya. Bagus nih, bagus. Harus dicontoh ya teman-teman di rumah ya. Nah, kalau tadi sudah melukis, kemudian juga spelling bee, ada bidang lain nggak yang Kiani rasa Kiani ini suka dan juga oke, kayaknya aku punya potensi dari sini deh gitu. Oh iya, aku bisa main piano. Waktu itu aku pernah juara 1 lomba Yamaha, terus aku lanjut di tingkat Jabodetabek. Oke, berarti musik juga kamu suka gitu ya? Wah, ini banyak sekali ya. Berarti bener, ternyata nggak cuma menjadi seorang pelukis atau nggak bisa dikatakan pelukis cilik gitu ya teman-teman ya. Tapi akademik dari Kiani juga keren nih teman-teman. Nah, tapi kau juga kepikiran mau ngajakin Kiani main games langsung di segmen ini, boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya, karena Iya. tadi kan sudah mengikuti
perlombaan spelling bee. Jadi kita akan langsung aja main game sama Kiani. Jadi nanti Kak Ujub akan menyebutkan beberapa kata dan Kiani akan mengejanya satu per satu gitu ya. Walaupun mungkin terdengarnya gampang kayak kita mengingat waktu kecil waktu belajar baca gitu kan. Iya. Pasti kan ibu, ibu, ibu kayak gitu ya. Tapi ini tuh bukan sembarang mengeja kata-kata aja nih. Ya, nah kita akan mulai tantangan untuk Kiani di segmen ini. Let's go ya. Oke, berarti ini Kak Ujub sudah ada beberapa kata yang akan ditebak oleh Kiani ya. Kita langsung mulai. Kata yang pertama adalah exhausted. Exhausted. E X H A U S T E D. Jawabannya benar, exhausted artinya lelah. Yeay. Oke, yang kedua. Comfortable. C O M F O R T A B L E. Nyaman atau comfortable. Betul, 2 poin. Yang ketiga. Innocent. Innocent. I N N O C E N T. Innocent, tidak bersalah. Betul, poin 3. Poin yang keempat, soal yang keempat. Forgiveness. F O R G I V E N E S S. Forgiveness atau pengampunan, poin 4, betul. Oke, yang terakhir. Government. Silakan. G O V E R N M E N T. Government atau pemerintah, betul. Poinnya 5, tepuk tangan dong buat Kiani. Ya udah, ini berarti benar ya kalau Kiani tadi cerita mengikuti perlombaan pertama kali untuk spelling bee dan langsung mendapatkan juara 2 walaupun kayak, hah masa sih bener nih menang gitu ya. Ternyata tadi kita udah bahas juga kalau Kiani ini memiliki bakat melukis, bahkan berhasil mendapatkan bronze medal di Singapura dan sekarang Kak Ujub akan memberikan challenge kepada Kiani. Jadi kalau di Anak Indonesia ini ada tantangan yang harus Kiani ambil karena kalaupun nggak siap, harus karena wajib hukumnya. Siap nggak kira-kira? Siap dong. Siap dong. Masa mamanya aja mau ikut lomba spelling bee? Oke mah, kalau tantangan mah gampang ya. Iya. Jadi tantangan untuk Kiani kali ini adalah kamu akan diminta untuk menggambar dan melukis objek yang ada di dalam sebuah mystery box. Nah, Kak Ujub sudah punya mystery boxnya ini. Tada! Nah, nanti kamu akan melihat mystery box ini akan ada apa dan tugas kamu adalah untuk menggambar dan melukisnya objek yang ada dalam mystery box ini. Oke. Ya, coba Kak Ujub akan kasih sama Kiani. Pelan-pelan bukanya ya. Iya, siap. Ini pelan-pelan bukanya. Terus awas ya, ini suka gerak-gerak nih. Tuh. Tuh dia tuh Apa gerak-gerak. ini binatang? Makanya hati-hati ya. Hati-hati ya. Nanti kamu kalau udah lihat tunjukin ke kamera ya. Kak Ujub soalnya takut. Ayo coba. Oke. Berdoa dulu, bukanya takut loh. Amin. Amin. Oh, Oh. oh ini apa ini? Coba liatin ke kamera. Nah, ada sebuah vas dan juga sebuah bunga kering. Jadi, Kiani ini akan menggambar objek yang ada di tangan Kiani ini. Nanti kita akan kasih waktu untuk kita persiapkan alat-alatnya. Nanti sambil kamu buat sketsa, kita sambil ngobrol. Oke. Boleh ya? Boleh, Oke, boleh. langsung kita mulai challenge bersama Kiani. Nah, sekarang sudah ada di depan Kiani ini alat-alat perangnya ya, yang biasa kamu pakai ya. Oke, Kiani berarti ini menggunakan apa sih, cat air? Iya. Oke. Tapi kalau disuruh milih Kiani biasanya lebih suka pakai toolsnya apa sih? Toolsnya? Toolsnya lebih suka cat air kah? Atau ada kan kadang-kadang lebih prefernya krayon, pensil warna gitu. Aku sih emang selalu suka cat air. Oh, oke. Biasanya kalau step-step melukis itu ada apa aja sih, Kiani? Sebenarnya sih stepnya nggak terlalu banyak. Pertama pastinya ada sketsa. Ketika sudah selesai sketsanya kita boleh lanjut mewarnai. Oke. Dan kalau misalnya warnanya udah bagus, baru kita boleh tambahin detail-detailnya. Oke, nah teman-teman juga bisa sambil ngeliat ya, ini proses Kiani untuk mensketsa itu. Objeknya udah ada tadi di mystery boxnya. Terus stepnya seperti apa nih Kiani memulai dengan coretan-coretan tangannya itu.
Sambil jangan lupa juga untuk sesekali melihat objek yang ada ya, gitu. Kalau ditanya Kiani lebih suka melukis apa sih? Kan ada pelukis tuh beda-beda ya, pasti punya ciri khasnya sendiri dalam melukis. Nah, kalau Kiani lebih suka melukis apa? Kalau aku sih sukanya lukis objek, bangunan, sama pemandangan. Oh, oke. Kalau Kiani sendiri inspirasi untuk menggambar biasanya gimana Kiani? Kalau aku sih, aku dari dulu sering pakai Pinterest. Oh, oke. Cari objeknya di situ. Iya. Terus suka nunggu mood dulu gak sih kayak atau bisa random aja tiba-tiba ngeliat ngelukis gitu, gambar gitu. Oh iya, aku sering banget kayak gitu karena kan sering? aku kan suka bosen HP, terus pas aku buka, aku lukis ya. Ini kayaknya menarik deh. Oke. Kalau biasanya bisa dibilang melukis paling cepet sama yang paling lama pernah kamu lakukan, berapa lama? Paling cepet sih sekitar 1 jam, paling lama bisa sampai 1 minggu. Pernah 1 minggu? Itu Iya. segede apa lukisannya? Segede A3. Oh, Ukuran A3. A3. Nah, pasti tingkat kerumitannya juga nih beda-beda nih ya teman-teman di rumah ya. Jadi kalau melukis makanya ada pelukis-pelukis yang bisa menyelesaikan lukisan itu sampai tahunan juga ada tuh. Tergantung tingkat kesulitannya dan juga media yang digunakan di mana di sebesar apa gitu. Kalau pernah ditanya, Kiani pernah gak sih kehabisan ide dalam melukis? Atau misalnya lagi ngelukis tiba-tiba di tengah-tengah, aduh mentok gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Aku sering kayak gitu, itu namanya art block. Oh, art block. Iya. Oke, jadi kayak mungkin tiba-tiba ngeblank aja gitu ya. Iya. Biasanya kalau hal itu terjadi sama kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku suka istirahat dulu, jalan-jalan dulu, aku cari inspirasi biar otak aku lebih fresh lagi. Oke, berarti sambil kayak nunggu mood juga ya. Kalau Iya. lagi ngelukis, namanya juga seni nih teman-teman. Jadi memang diperlukan suasana hati yang baik gitu. Terus lagi ingin mencurahkan inspirasi yang ada di kepala tuh kan biasanya banyak banget tuh. Jadi kalau memang ada istilahnya tuh ketika mandek gitu ya tiba-tiba, aduh kok ini nggak pengen lanjutin lagi, namanya istilahnya art block. Nah, aku aja baru tahu juga tuh. Nah, ngomong-ngomong selain lomba lukis yang kamu ikutin di Singapura kemarin, nah kira-kira kamu kalau ditotalin sebelumnya udah pernah ikut lomba lukis berapa banyak sih? Jadi 2 tahun kemarin aku ikut lomba lukis di sekolah dan kebetulan aku juara 2, dua-duanya. Dan terakhir ini aku ikut yang International Junior Arts Olympiad kemarin sebagai peserta. Jadi kalau ditanya lomba yang udah pernah kamu ikutin yang paling berkesan yang mana nih? Kayaknya yang Singapore International Arts Tournament deh. Karena mungkin skalanya ya. Iya. Kebayang gak sih kemarin kalau kamu bisa dapat bawa pulang hadiah gitu pas lomba kemarin? Oh iya, itu aku shock banget sih, asli. Karena mungkin ngelihat kompetisinya juga besar, Iya. saingannya juga luar biasa Iya, gitu ya. Sampai ribuan kan. Iya. Berarti itu kamu langsung lombanya berangkat ke Singapura sana ya? Atau sistemnya online? Oh, sistemnya online. Oh online. Dikasih waktu berapa lama untuk kamu mengumpulkan karya kamu? Sekitar sebulan, Sebulan. Oh, kamu ngerjain berapa lama? seminggu. Seminggu. Wah, luar biasa. Dari sebulan waktunya, lantas seminggu udah beres nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan intip dulu, boleh? Nah, ini sudah mulai proses pewarnaan. Kiani, kau aja mau nanya deh, kenapa sih kamu memilih cara mewarnai watercolor daripada yang lainnya? Ada alasannya nggak? Iya, ini karena cat air itu lebih mudah untuk digunakan. Sama atau ada pertimbangan dari segi warna yang kamu suka nggak sih? Pakai Oh iya, watercolor? karena warnanya itu lembut banget, makanya aku suka. Oh, jadi makanya kamu tadi bilang lebih suka lukisan tuh yang warnanya natural, yang warm gitu kali ya? Iya. Oh, oke. Tapi perbedaan cara mewarnai dengan cat air, kan ada juga cat minyak sama cat akrilik ya? Nah, itu beda juga nggak sih cara proses tekniknya? Jadi kalau misalnya cat air sama cat akrilik itu media sama alat-alatnya itu beda dan cara teknik ngelukisnya juga beda. Berarti ini kamu dari mulai mewarnai kan pasti juga diajarin sama papa ya? Iya, tapi ada lagi kamu ikut kayak private untuk les lagi untuk mewarnai gitu, ada juga pernah diikutin? Enggak, aku nggak ikut les apapun. Wow, jadi pertamanya adalah otodidak, abis itu dibantu sama papa gitu ya? Iya. Keren banget. Nah, kau aja juga denger nih teman-teman ya, kalau ternyata Kiani ini juga jago dalam membuat digital art. Nah, kalau biasanya digital art itu Kiani lebih suka gambar apa? Sama sih, aku suka gambar bangunan-bangunan gitu. Alasannya kenapa sih milihnya tuh kamu tertarik dengan bangunan-bangunan? Iya, karena aku dari dulu itu emang tertarik banget sama arsitektur karena detail-detailnya keren banget gitu. Oh, jadi karena
dilihat dari detailnya. Iya. Karena kan itu lebih, apa ya, bener sih kalau ngomong detailing dia lebih rumit juga kan. Iya. Karena banyak part-part yang kecil itu harus fokus. Mm. Oke, menarik alasannya. Kalau bicara soal tentang masa depan. Nah, Kian ini kira-kira akan tetap melanjutkan dan memperdalam dunia lukis inikah? Atau ternyata Kiani ini seorang Kiani punya cita-cita yang lain? Aku sih bercita-cita untuk menjadi dokter gigi, tapi aku akan tetap jalani hobiku yaitu melukis. Oh oke, nice. Ternyata cita-citanya juga luar biasa nih teman-teman. Kiani pengen menjadi seorang dokter gigi. Amin, semoga beneran jadi nanti dokter gigi yang sukses, tapi juga Amin. pelukis yang sukses. Jadi balance ya. Iya. Dunia kedokterannya jalan, tapi tetap punya karya-karya seni. Wah, ini keren nih, dokter gigi dan juga pelukis. Jadi memang bener ya teman-teman, nggak ada salahnya kok kalau kita punya mimpi yang banyak, selama kita bisa mewujudkannya dengan konsistensi, dengan kerja keras, dan juga jangan lupa untuk doa. Pasti semuanya nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Kalau ada teman-teman Indonesia yang lagi nonton di rumah terus pengen juga mulai belajar melukis kayak Kiani gitu. Kira-kira Kiani punya tips atau pesan khusus nggak untuk teman-teman ada di rumah? Jadi buat anak-anak Indonesia, ini tips yang paling efektif yaitu terus latihan melukis. Itu salah satu cara yang paling efektif untuk menjadi pelukis yang hebat. Dan jangan takut untuk berkreativitas ya. Oke, jadi yang paling penting adalah terus coba. Berarti kau juga udah sering banget bilang ya teman-teman ada di rumah ya. Jangan pernah cepat puas. Jangan pernah berhenti belajar. Karena belajar itu tuh nggak ada expire time-nya gitu ya. Iya. Jadi belajar tuh sampai tua terus belajar gitu. Dan satu lagi nih kira-kira untuk teman-teman anak Indonesia, ada yang pengen Kiani sampaikan nggak? Dan juga sekaligus untuk support sistem Kiani yang udah support sejauh ini sampai bisa Kiani sampai seperti sekarang ini. Do you wanna say something? Silakan sayang. Jadi untuk mama sama ayah aku makasih banyak untuk telah mendukung aku dan untuk support aku dari dulu ya sampai sekarang. I love you mama sama ayah. Hai mama, hai ayah. Ada di sini nemenin Kiani ya. Memang betul ya, seseorang itu nggak akan bisa berhasil tanpa dukungan. Dukungan itu bentuknya macam-macam dan bisa siapa aja, dimulai keluarga, teman-teman, guru, maupun lingkungan sekitar. Jadi teman-teman ada di rumah, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan dan menebar kebaikan ya. Oke, Kiani apakah sudah beres? Udah Kak. Yeay, oke, kita penasaran, Kak Ojib juga pengen lihat. Tapi karena Kak Ojib baik, Kak Ojib mengalah lah ya. Untuk teman-teman ada di rumah silakan boleh lihat. Boleh tunjukin ke kamera Kiani, kira-kira gambarnya seperti apa? Kayak gini. Tuh. Wow, bagus banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini cepet banget pengerjaannya gitu. Bahkan ya sampai kalau kita lihat lagi ya gambarnya kok lebih bagus gambarnya dibanding lihat aslinya ya. Oke, Kak Oji boleh lihat gak sih? Coba sebentar. Boleh dong. Kak Oji pengen lihat ya, maaf ya. Iya. Wow. Teman-teman, Kak Oji mau pamerin deh, lihat nih. Ini gambaran Kiani seperti ini ya. Dengan waktu yang cukup singkat. Kayaknya kalau Kak Oji dikasih bikin PR ini ya setahun lah ya bikin kayak gini. Dan tentu belum tentu bagus. Oke, Kiani, terima kasih banyak buat waktunya, untuk obrolan serunya, untuk kisah inspiratifnya. Semoga Kiani bisa menjalani hari demi hari terus semangat, nggak berhenti belajar, dan juga bisa menginspirasi banyak orang. Dan yang paling penting Kak Oji doain Kiani semoga bisa menjadi dokter apa? Gigi? Iya. Ya, sama pelukis yang hebat yang terus membanggakan nggak cuman diri Kiani serta keluarga, tapi membanggakan Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Kiani dong. Kiani sukses terus. Jadi kita nyatakan Kiani ini lulus dari kelas C Anak Indonesia. Tepuk tangan lagi. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Dan Kak Ojim nggak lupa untuk ngingetin juga teman-teman semua yang ada di rumah. Sekarang sudah bisa ya menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif dan menenangkan hati lainnya hanya di The Eye Plus yang sekarang bisa diunduh secara gratis ya melalui Play Store dan juga Apple Store. The Eye Plus, discover inspiring content. Sekarang saatnya Kak Ojib Isma Putra pamit dan juga Kiani. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye.